Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruseli Fitri Manayu, NIM 18035037, di mana pendidikan kimia C. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dari perkembangan model atom dan fenomena alam. Yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu SMA 1 Kecamatan Payakumbuh, mata pelajaran kimia, kelas 10, semester ganjil, materi pokok yaitu perkembangan model atom, dan alokasi waktu yaitu 5 jam pelajaran dijadikan menjadi 2 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, menunjukkan sikap sebagai solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitnya penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik serta dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator kompetensi, di mana KD 3.1 yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr, mekanika gelombang, di mana IPK-nya yang pertama yaitu menganalisis perkembangan model atom Bohr, yang kedua yaitu menganalisis perkembangan model mekanika gelombang. Selanjutnya KD 4.1 yaitu menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. IPK-nya yaitu menjelaskan fenomena alam menggunakan model atom Bohr. Yang kedua yaitu menjelaskan fenomena alam menggunakan model atom mekanika gelombang. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran yaitu melalui model pembelajaran Discover Learning dengan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, menggali informasi dari berbagai sumber, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu, teliti, disiplin, berpikir kritis, dan melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik, serta dapat menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr, mekanika gelombang, dan menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama materi pokok. Pada materi pokok yaitu perkembangan model atom, di mana perkembangan model atom ini terdiri dari perkembangan teori atom Dalton, perkembangan teori atom J.J. Thomson, dan perkembangan teori atom Rutherford, dan perkembangan teori atom Niels Bohr, dan perkembangan teori atom mekanika gelombang. Yang kedua yaitu unsur-unsur pembelajaran. Yang pertama contoh fakta. Yang pertama yaitu pada tahun 1808 John Dalton mengemukan gagasan tentang atom sebagai partikel penyusun materi. Yang kedua yaitu J.J. Thomson merupakan penemu elektron. Yang ketiga yaitu semua partikel yang terdapat di alam semesta tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Yang keempat yaitu model atom mekanika kuantum dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Yang kelima yaitu elektron bermuatan negatif. Pada tahun 1897,
fisikawan Inggris Joseph John Thomson menemukan elektron serta menemukan model atom Thomson, atom bermuatan listrik netral. Yang selanjutnya, inti atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan netral. Contoh konsep yaitu yang pertama, atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi, terdapat dalam semua inti atom positif. Selanjutnya contoh prinsip. Contoh prinsip yang pertama yaitu elektron dalam mengelilingi inti terletak pada tingkat-tingkat tertentu. Selanjutnya contoh prosedural. Yang pertama, J.J. Thomson menggunakan tabung sinar katoda untuk menentukan elektron dengan cara penembakan sinar katoda dan menggunakan arus listrik pada tabung. Yang F yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yaitu scientific. Yang kedua model pembelajaran yaitu discovery learning. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran dengan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Yang selanjutnya yaitu media atau alat dan bahan pembelajaran, di mana media pembelajaran yaitu lembar kerja peserta didik, yang kedua PowerPoint, yang ketiga tayangan video. Di mana alat dan bahan pembelajaran, yang pertama alat yaitu LCD proyektor, laptop, papan tulis, spidol, dan bahannya adalah modul. Serta sumber belajar atau buku sumber dari internet termasuk link video. Yang pertama itu bahan ajar dari saya sendiri, yang kedua itu Budi, yang ketiga itu Sukri, yang keempat Sudarmo, yang kelima itu materi perkembangan model atom, link-link dari internet. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pembelajaran luring, yaitu di mana luar dari jaringan. Pertemuan pertama di sini saya mengambil 3 kali 45 menit. Pada langkah-langkah pembelajaran di mana tahap pertama itu pendahulu, kegiatannya, karakternya, dan estimasi waktu. Pada pendahuluan kegiatannya yaitu ada orientasi. Pada orientasi ini, yang pertama, guru dan peserta didik membuka proses pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik dan mengkondisikan kelas. Yang kedua yaitu peserta didik bersama-sama dengan guru berdoa sebelum belajar. Yang ketiga yaitu guru mencek kehadiran peserta didik. Yang keempat yaitu guru menyiapkan fisik dan fisik peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu peserta didik mendengarkan guru menyampaikan judul materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang B yaitu apersepsi. Peserta didik mendengarkan guru menyampaikan judul materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, guru mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu guru menjelaskan materi persyaratan, yaitu materi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat menguasai materi yang akan dipelajari. Selanjutnya itu peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru terkait materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya itu motivasi. Yang pertama, guru memberikan gambaran dalam mengenai betapa pentingnya kita mempelajari perkembangan model atom. Selanjutnya itu pemberian acuan. Peserta didik diminta oleh guru untuk membentuk kelompok. Yang kedua itu guru menyampaikan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga yaitu guru membagikan lembar kerja kepada peserta didik. Yang keempat, peserta didik menyimak guru memberitahukan materi pembelajaran yang dibahas pada pertemuan tersebut. Selanjutnya itu guru menjelaskan mekanisme pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana siklus yang pertama ada stimulasi. Pada stimulasi ini guru menampilkan video atau PPT tentang perkembangan atom. Yang kedua, guru menampilkan gambar dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr. Selanjutnya guru meminta ke peserta didik untuk bertanya dan guru menanyakan kembali kepada peserta didik. Selanjutnya itu identifikasi masalah.
Yang pertama yaitu peserta didik diminta oleh guru untuk menyampaikan pendapat berdasarkan pertanyaan yang disampaikan guru. Yang C yaitu pengumpulan data, di mana peserta didik diminta oleh guru untuk membaca buku sumber dan memberikan beberapa soal mengenai materi yang diajarkan untuk dapat membantu peserta didik di dalam memahami konsep yang ditemukan. Selanjutnya yaitu pengolahan data, di mana peserta didik diminta oleh guru perwakilan kelompoknya untuk menjawab satu pertanyaan dari hasil diskusi kelompok. Yang kedua, guru meminta peserta didik dari kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok tersebut. Yang ketiga, peserta didik diminta oleh guru untuk menuliskan jawaban di papan tulis jika diperlukan. Dan selanjutnya itu pembuktian, di mana guru mengklarifikasi setiap jawaban dari peserta didik untuk setiap soal yang dikerjakan, sehingga peserta didik mampu menyimpulkan apakah informasi yang didapatnya benar atau keliru. Yang C yaitu menarik kesimpulan. Guru menanyakan kepada peserta didik mengenai kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu penutup. Pada penutup terdapat peserta didik diminta oleh guru untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompok. Yang kedua yaitu peserta didik diberikan evaluasi dan penugasan. Dan yang ketiga adalah peserta didik mendengarkan guru menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya. Yang keempat yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Yang kelima yaitu guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Selanjutnya itu pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Di mana tahap pendahuluan terdapat orientasi, langkah-langkah sama dengan pertemuan pertama, di mana yang ke C itu persepsi, yang ke C itu motivasi, dan yang D itu pemberian acuan, di mana kegiatan inti juga terdapat stimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan, dan yang ketiga yaitu penutup, di mana penutup sama dengan pertemuan pertama. Selanjutnya itu langkah-langkah daring, yaitu langkah-langkah di dalam jaringan atau kuliah secara online. Mana pertemuan pertama 3 kali 45 sama dengan langkah-langkah luring, tetapi perbedaannya jika pada daring kita melakukan lewat WhatsApp, learning, classroom. Selanjutnya persepsi juga dilakukan lewat WA, lewat learning, bisa juga dengan Zoom. Selanjutnya kita masuk pertemuan 2 dengan daring, sama dengan kegiatan pertemuan pertama yaitu orientasi, persepsi, motivasi, intinya itu stimulasi, problem statement, mengumpulkan informasi. Selanjutnya kita masuk penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian ini terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, di mana penilaian sikap itu terdapat observasi atau pengamatan atau jurnal, dan penilaian pengetahuan terdiri dari tes tertulis atau tugas. Penilaian keterampilan itu presentasi. Yang kedua itu bentuk penilaian, di mana bentuk penilaian observasi yaitu dengan lembar pengamatan aktivitas peserta didik, tes tertulis itu lembar kerja, unjuk rasa yaitu lembar penilaian presentasi. Selanjutnya instrumen penilaian itu terlampir di bawah nanti. Yang keempat itu remedial, di mana remedial pembelajaran remedial dilakukan peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Yang B itu tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Yang keempat, tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Di mana itu terdapat aspek yang dinilai yaitu sikap, apakah
bekerja sama dengan kegiatan kelompok, apakah toleransi terhadap perbedaan pendapat. Teknik penilaian itu pengamatan, di mana waktu penilaian itu proses diskusi kelompok. Yang kedua itu pengetahuan menganalisis berbagai masalah tentang perkembangan model atom nisbah, perkembangan model atom mekanika, gelombang, fenomena alam dari berbagai model atom, di mana teknik penilaian itu dengan pengamatan dan tes tertulis, di mana waktunya itu selama proses diskusi kelompok penyampaian hasil diskusi. Selanjutnya kita masuk pada lampiran, di mana terdapat instrumen penilaian. Instrumen penilaian terdapat lembar observasi untuk penilaian sikap, lembar observasi untuk penilaian keterampilan, dan instrumen penugasan. Terdapat rubrik penilaian penugasan. Selanjutnya ada instrumen penilaian presentasi, pedoman penskoran, dan yang terakhir yaitu kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu tentang soal-soal berdasarkan kisi-kisi. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.